Lu pernah gak nih melihat pemimpin publik yang dimana secara materi dia sudah kaya, mungkin kaya raya lah ya, sebagai pengusaha, pengalaman edukasinya juga tinggi, atau malah pernah belajar sampai ke luar negeri guys. Namun orang ini masih aja korupsi gila-gilaan. Nah yang menarik, yang dia korupsi padahal itu uang rakyat untuk bantuan sosial masyarakat guys. Hai semuanya, selamat datang di channel podcast Manusia Pembelajar. Nah, podcast ini menyajikan pembelajaran dan investasi nilai-nilai kehidupan yang bermakna. Yuk kita dengerin. Halo guys, apa kabar hari ini? Semoga lu sehat ya guys. Nah, lu pernah gak nih melihat pemimpin publik yang dimana secara materi dia sudah kaya, mungkin kaya raya lah ya, sebagai pengusaha, pengalaman edukasinya juga tinggi, atau malah pernah belajar sampai ke luar negeri guys. Namun orang ini masih aja korupsi gila-gilaan. Nah yang menarik, yang dia korupsi padahal itu uang rakyat untuk bantuan sosial masyarakat guys. Itu benar-benar berita itu sangat ironis sekali ya guys. Nah itu sangat memalukan nih guys. Oke, pernahkah lu lihat juga bahwa pemimpin bisnis yang dimana maunya memonopoli bisnisnya agar tidak ada para pesaingnya guys. Malah dia bisa merencanakan pesaingnya agar bisa bangkrut. Dan harapan bisnisnya bisa berkembang lebih pesat lagi. Nah, seperti berita-berita sekarang ini, contoh kita lihat bahwa korban dari bisnis yang tidak baik adalah para UMKM yang tidak berdaya untuk berjuang mengembangkan bisnisnya karena digempur para pebisnis yang bermodal besar sekali guys. Nah kira-kira mengerikan deh guys. Nah pernah nggak lihat juga pemimpin perusahaan yang dimana menebang pohon untuk bisnisnya tanpa memikirkan pelestarian alam sebagai penunjang kehidupan bumi ini guys. Yang penting untung dan untung sekali. Kalau pelestarian mah belakangan Nah pernah nggak pemimpin perusahaan besar yang menguruk hasil bumi berupa tambang bumi gila-gilaan guys dan menjadi super kaya. Namun nih guys ironisnya masyarakat sekitarnya masih tetap miskin karena tidak adanya keseimbangan ekonomi. Dan tentunya tidak memikirkan pelestarian alam yang lebih baik lagi. Itu juga kalau kita lihat jurang ekonomi sangat jauh antara pengusaha sukses dan masyarakat sekitarnya menjadi miskin. Wah itu juga parah juga nih guys. Nah pernah nggak juga lihat pemimpin perusahaan yang menguruk ikan sebanyak-banyaknya tanpa melihat anak-anak ikan ditangkap juga. Padahal nih anak-anak ikan itu adalah sebagai siklus kehidupan ekosistem berikutnya. Tetapi karena keserakahan pelestarian ikan-ikan itu juga nggak ada, maka terjadilah nampaknya berkurang. Mungkin bisa terjadi kepunahan, bahkan hilangnya suatu ikan atau jenis-jenis ikan yang telah ditentukan. Nah, balik lagi nih, hanya semata-mata mendapatkan hasil bisnis yang sebesar-besarnya, namun tidak melihat pelestarian alam berikutnya. Nah, mungkin berita itu bisa menyakitkan atau mungkin memprihatinkan. Namun pembelajaran yang kita dapat bahwa dari hal itu bahwa keserakahan timbul dari dalam pikiran kita sendiri guys. Apalagi adanya peluang dari sisi uang yang banyak. Jabatan yang tinggi itu akan bisa timbul kerawanan egosentris dan keserakahan di situasi tersebut. Nah, bagi gue pribadi memang berat untuk kita konsisten menekan egois kita atau menekan keserakahan yang terjadi. Apalagi pada saat kita dalam taraf yang terbaik di posisi jabatan yang tinggi. Dan pada saat kemampuan mungkin finansial yang cukup bagus dan sehat guys. Nah, itu akan menjadi ujian terbesar untuk menekan keserakahan itu guys. Nah, bagaimana agar kita bisa terlatih menekan egois dan keserakahan itu? Nah ini yang menarik guys. Jawaban dalam bentuk pertanyaan menurut gue nih ya. Nah pertanyaan pertama nih, apakah kita selalu evaluasi secara konsisten untuk menanyakan apakah saya sudah menghidupkan nilai-nilai kebaikan dalam diri saya?
atau malah saya matikan dengan menghidupkan nilai-nilai keserakahan untuk kepentingan bisnis kita aja nih guys. Oke? Nah, kira-kira saat menjadi pemimpin, apakah setiap pikiran hati kita, atau keputusan kita, atau perilaku kita selalu dicek ulang apakah sesuai dan selaras dengan kehendak Sang Pencipta? Nah, cukup 2 pertanyaan itu yang kita akan selalu ingatkan dalam pribadi kita guys. Sampai sekarang. Jadi harapan gue adalah kita masih terus berjuang untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang gue ajukan sama lu. Ini juga buat kepentingan gue juga nih guys. Nah, silahkan dijawab dari 2 pertanyaan tadi ya guys. Semoga pertanyaan ini sebagai bahan renungan dan kita bisa menjadi pegangan agar kita tidak bisa menjadi timbul penyimpangan-penyimpangan lagi dan kita bisa konsisten untuk apa yang kita tuju dan sesuai dengan selaras kehendak Tuhan. Oke? Demikian renungan buat lu dan gue pada hari ini. Semoga bermanfaat. Salam Growth Mindset Indonesia. Leadership is fun.